Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil observasi mengenai cara menangani anak berkebutuhan khusus. Hasil ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan 1. Ulfatur Rohmah, 2. Aida Nurmaliana, 3. Silviana Damayanti, 4. Laviola Safrianingsih, 5. Istikazah. Untuk lebih jelasnya, silakan untuk dicermati penjelasan berikut yang akan disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatur Rohmah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah latar belakang mengenai cara menangani anak berkebutuhan khusus yang telah kami observasi. Anak berkebutuhan khusus atau yang biasa kita sebut dengan ABK, yaitu anak yang mempunyai kelainan dari kondisi rata-rata anak normal lainnya, baik itu secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Berdasarkan pengertian tersebut, anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek, yaitu kelainan tunarungu, tunanetra, tunawicara, dan tunadaksa. Masalah tersebut perlu diselesaikan dengan memberikan layanan pendidikan, bimbingan, serta latihan dari guru maupun orang tua. Hal tersebut bertujuan untuk memahami kebutuhan dan potensi anak agar anak tersebut dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan kekhususannya. Anak berkebutuhan khusus perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak normal lainnya. Pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum merupakan pembaruan dalam pendidikan. Biasanya sesuatu yang baru akan dirasakan asing dan tidak mudah diterima. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga guru yang profesional dan memiliki kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2017, jumlah ABK di Indonesia mencapai 1,6 juta anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka, yaitu dengan membangun unit sekolah baru. Sekolah baru tersebut dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus, yang bisa kita sebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Seorang ahli berpendapat bahwa kesiapan terhadap sesuatu akan terbentuk jika tercapai perpaduan antara 3 faktor. Yang pertama yaitu kematangan, yang kedua pengalaman-pengalaman yang diperlukan, dan yang ketiga keadaan mental dan emosi yang serasi. Apabila dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus diperlukan sarana dan prasarana tertentu, sebaiknya sekolah dapat memfasilitasinya. Seorang ahli juga menyebutkan bahwa seluruh masyarakat di dunia harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, tanpa memandang perbedaan ras, tingkat modern, dan sosial kulturnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 32, disebutkan bahwa pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing.
khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Oleh sebab itu, negara memberikan jaminan kepada semua peserta didik yang ada di Indonesia, termasuk dengan berkebutuhan khusus, untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara sesuai kebutuhan yang dimiliki oleh anak tersebut. Negara menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak atas hak-hak mereka mendapatkan lingkungan yang layak demi tercapainya perkembangan diri yang optimal. Menjelaskan mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak. Pengertian lainnya bersinggungan dengan istilah tumbuh kembang normal dan abnormal. Pada anak berkebutuhan khusus ini, sifatnya itu abnormal, yaitu terdapat penundaan tumbuh kembang yang biasanya tampak di usia balita, seperti baru bisa berjalan di usia 3 tahun. Dasar biologis anak berkebutuhan khusus bisa dikaitkan berdasarkan kelainan genetik dan menjelaskan secara biologis penggolongan anak berkebutuhan khusus. Sedangkan dalam konteks psikologis, anak berkebutuhan khusus lebih mudah dikenali dari sikap dan perilaku anak. Sedangkan berdasarkan konsep sosiokultural, mengenal anak berkebutuhan khusus sebagai anak dengan kemampuan dan perilaku yang tidak pada umumnya. Kesimpulan pengertian dari anak berkebutuhan khusus yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus yaitu anak luar biasa. Yang B ada penyebab anak berkebutuhan khusus. Penyebab anak berkebutuhan khusus itu dibedakan menjadi 3, dilihat dari waktu kejadiannya. Bisa dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan penyebab yang terjadi setelah lahir. Di sini ada prenatal. Prenatal itu terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Jadi itu di dalam prenatal itu ada 2 faktor. Yang faktor pertama adalah faktor intern, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh genetika atau keturunan. Kalau faktor eksternal adalah faktor yang diakibatkan ketika adanya pendarahan pada saat kehamilan pada ibu hamil, atau juga bisa terbentur pada kandungan waktu hamil. Di sini ada hal-hal yang sebelum kelahiran bayi dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada bayi. Yang pertama itu ada infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan itu terjadi karena virus, bisa juga. Yang kedua ada gangguan genetika. Gangguan genetika ini terjadi akibat kelainan kromosom dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada usia ibu hamil. Usia ibu hamil itu bisa menyebabkan kelainan pada bayi jika usia kehamilan itu terlalu muda atau terlalu tua pada ibu hamil tersebut. Selanjutnya ada keracunan saat hamil. Ada juga penyakit menahun seperti TBC dan lain sebagainya. Ada juga infeksi karena penyakit kotor. Infeksi penyakit kotor itu dimaksudkan penyakit pada kelamin atau juga bisa disebut dengan sifilis yang bisa dijangkit pada ibu hamil. Setelah itu ada faktor resus dan toksoplasmosis. Lalu ada juga pengalaman traumatik pada ibu hamil. Ada juga penggunaan sinar X. Penggunaan sinar X ini biasanya terjadi pada penggunaan sinar X yang berlebihan pada USG atau juga alat-alat pada pabrik. Ada yang kedua itu
Perinatal itu sering disebut dengan natal atau waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Di sini dimasalkan kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan, lahir prematur, berat badan lahir rendah, infeksi karena ibu mengidap sifilis, dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketiga, pasca natal. Pasca natal yaitu terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai, kurang lebih itu 18 tahun. Jadi di sini ada hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada anak di masa bayi. Di sini ada penyakit infeksi bakteri, kekurangan zat makanan atau gizi dan nutrisi. Lalu ada kecelakaan dan ada juga keracunan. Yaitu kita akan membahas tentang deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Orang tua sebaiknya memperhatikan dan memeriksakan apabila ada kelainan pada anak ketika di usia dini. Tugas perkembangan anak yaitu ada 2 fase, yaitu fase bayi dan fase anak-anak. Pada tugas perkembangan anak bayi yaitu adanya pertumbuhan fisik seperti berat badan, tinggi badan, pembentukan tulang, saraf, dan pondalian otot. Selanjutnya muncul perkembangan seperti berbicara dan pengertiannya mengenai ucapan-ucapan tersebut. Selanjutnya juga ada permulaan keterampilan motorik seperti kekuatan leher, koordinasi dengan mata, telinga, mulut, lengan, dan tungkai. Tugas perkembangan masa anak-anak awal yaitu perkembangan fisiknya seperti proporsi tubuh mulai seimbang, postur meninggi pada proksimodistal, tulang, otot, lemak, dan lain-lain. Kebiasaan fisiologis pada kanak-kanak awal itu seperti pola makan, tidur, dan bermain. Sedangkan pengembangan kognitifnya seperti meningkatnya pengertian konsep, banyaknya perbendaharaan kosakata. Sedangkan keterampilan sosialnya yaitu emosi dan perilaku sosial atau asosial, berteman, disiplin, peran seperti minat. Deteksi awal anak berkebutuhan khusus sangatlah dibutuhkan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Langkah-langkah untuk deteksi yang dapat dilakukan yaitu seperti deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yaitu untuk mengetahui atau menemukan status gizi kurang atau gizi buruk pada anak. Selanjutnya, deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk mengetahui gangguan perkembangan anak seperti keterlambatan bicara dan berjalan, gangguan daya lihat, dan gangguan daya dengar. Selanjutnya yaitu deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autis, dan gangguan pemusatan perhatian seperti hiperaktif. Aida Normaliana akan menyampaikan tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Menurut Data Individual with Disabilities Education Act Academents yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004, secara umum klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus adalah: yang pertama yaitu anak dengan gangguan fisik. 1. Tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas. Kemudian kedua, tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Kemudian ketiga, tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat menetap pada alat gerak.
Kemudian anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama yaitu tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang kedua, anak dengan gangguan komunikasi bisa disebut tunawicara. Kemudian yang ketiga, hiperaktif. Secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan defungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Anak dengan gangguan intelektual. Yang pertama itu tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual. Yang kedua, anak lamban belajar, yaitu slow learn, yaitu anak yang memiliki posisi intelektual sedikit di bawah normal tapi belum termasuk tunagrahita. Biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Yang ketiga, anak berkesulitan belajar, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus. Kemudian, anak berbakat adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan berdasarkan luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Kemudian, autisme yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat. Kemudian, prinsip pendidikan berkebutuhan khusus. Pendidikan anak berkebutuhan fisik, mental maupun karakter perilaku sosialnya tidak sama seperti mendidik anak normal. Sebab selain memerlukan suatu pendekatan yang khusus, juga memerlukan strategi yang khusus juga. Hal ini semata-mata karena bersandar pada kondisi yang dialami anak berkelainan. Oleh karena itu, melalui pendekatan dan strategi khusus dalam mendidik anak berkelainan, diharapkan anak berkelainan satu dapat menerima kondisinya. Pengembangan prinsip-prinsip pendekatan khusus yang dapat dijadikan dasar dalam upaya mendidik anak berkelainan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kasih sayang. Yang kedua, prinsip layanan individual. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Yang keempat, prinsip keperagaan. Yang kelima, prinsip motivasi. Yang keenam, prinsip belajar dan bekerja kelompok. Yang ketujuh, prinsip keterampilan. Dan 8, prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Dari hasil observasi yang sudah dijelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Dalam penanganan anak berkebutuhan khusus, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu penguatan kondisi mental orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, dukungan sosial. Dan yang terakhir adalah peran aktif pemerintah dalam menjadikan pelayanan kesehatan dan konsultasi bagi anak berkebutuhan khusus. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Patria Jatikusuma, SPSI, MPSI, psikolog, yang telah bersedia mengampu kami, sehingga presentasi ini dapat terlaksana. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.